Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan, yang kita hormati Kabak TU dan seluruh jajaran pimpinan yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Ungkapan tertinggi kita pada sore hari ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah dapat bersilaturahim, saling senyum satu sama lain. Saya baru kali ini silaturahim di sini, Pak. Dengan diundang ke sini dua tempat sekaligus saya kunjungi, gitu ya. Sholatnya di BPK, gitu ya kan. Sudah sholat selesai, ngobrol-ngobrol, pas tanya masjid atau minyak salam di mana? Oh, ada yang kenal tapi ya. Oh, itu di BPKP, gitu ya kan. Di mana, Pak? Oh, di situ lagi. Jauh, ini lumayan, Pak, dari sini, gitu ya. Jadi ternyata satu tempat, ya itu qadarullah, Allah semuanya mentakdirkan, tidak pernah merencanakan. Jadi pas waktu itu waktu azan dan suaranya keluar, jadi oh ini suaranya ini kayaknya iya BP, ini keuangan gitu ya kan, langsung masuk. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kita hari ini nikmati, Bapak Ibu. Kita sambil tarik napas kita dengan mengucapkan Bismillah, kita lepaskan dengan Alhamdulillah. Itu teori psikologi. Kebetulan saya ini orang psikologi, orang konseling. Kalau ke kantor depan ini sering kok apa itu pemberdayaan perempuan dan anak. Oh, gitu ya kan. Ya karena orang konseling, orang psikologi biasanya banyak terapi-terapi psikologi juga. Jadi kalau psikologi umum kan tarik nafas, bayangkan, kosongkan, gitu ya kan. Lalu kalau kita kan tarik dengan Bismillah, keluarkan dengan Alhamdulillah. Pada saat basmalah kita ucapkan, hamdalah kita ucapkan, berarti kita sedang baca Al-Quran. Oh ini kan pedoman hidup tuh, Pak. Jadi maksud saya ketika tadi MC, mari kita baca basmalah, itu jangan bayangkan itu rutinitas, jangan bayangkan ritual, tapi itu adalah baca Quran gitu. Sedang baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti kita sedang mengawali itu dengan Al-Quran. Selesai Alhamdulillah, itu berarti mengakhiri dengan Al-Quran. Itu sudah luar biasa. Ini budaya kan, sudah membudaya. Cuma kadang-kadang kalau nggak dijelaskan Bapak Ibu ini Alhamdulillah basmalah. Kadang-kadang pada saat MC grogi, mari kita akhiri dengan basmalah. Bukan basmalah, hamdalah gitu ya kan. Jadi seolah-olah itu adalah rutinitas. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ritual kehidupan kita, berarti hampir seluruh aktivitas kita itu adalah Al-Quran sebagai pedoman. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Mari kita bersalawat kepada Habibina Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membiasakan ngajak jamaah karena kita ini ada, selain bernafas, itu ada keterampilan di dalam tubuh kita ini, itu harus didengar, harus bergerak. Maka sholat itu paling banyak waktunya jahar. Sedikit kan Pak waktunya diam, waktunya tidak bersuara, itu pun harus bersuara. Asar itu tidak diperkenankan, terutama Syafi'i itu hanya diam. Al-Fatihah, misalnya begitu kan. Diusahakan ada gerakan, lidah bergerak, telinga mendengar, tapi jangan pula kencangnya gitu ya, sampai ganggu tetangga. Subhanallah, misalnya gitu ya kan. Nah, kenapa ini muncul? Ternyata memang secara psikologis tubuh kita itu butuh, apalagi sampai dibunyikan. Makanya warotilil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan murotal. Ada bunyinya, ada apa itu? Ada nada. Apa istilah nada itu, Pak? Ya kan, naik turun, ada gelombang suara begitu. Nah makanya
kita juga tidak diperkenankan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya kan enggak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada nada. Nah, maka mengawali kegiatan kita, mari kita bersenandung dengan baca sholawat Jibril. Setuju Bapak Ibu? Sambil relax gitu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada rasa tenang ya. Apa karena nadanya, apa karena bunyinya, mungkin ya kan? Maksudnya apa karena maknanya. Jadi minimal dua-duanya masuk. Oleh karena itu kerinduan kita kepada, apalagi ini kan dari jauh-jauh semua ada Pak ya, berpisah dengan keluarga. Penyambungnya antara lain sholawat ini. Penyambung, rindu betul dengan istri, bisa nggak Pak diselesaikan dengan sholawat? Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Harus ketemu ya, harus ketemu. Nah, paling tidak untuk menahan sementara begitu ya, jeda sementara, maka bisa kita hubungkan dengan kekuatan sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini menghubungkan 5 dimensi cinta. Sallallahu, berarti kita sedang membangun cinta ke Allah. Kalau semakin kita sering menyebut Allah, berarti kita sedang disebut Allah. Wirah di Kusuma, saya Pak panggil Wirah, panggil sayangnya Kusuma. Oh gitu ya. Saya aslinya Mororupit, Palembang. Ya kesini juga hijrah juga Pak. Nggak laku di situ, kemudian pindah ke sini. Ya, jadi nggak diterima oleh orang-orang Rupit begitu ya kan. Berkali-kali tes nggak lulus, lulusnya di Bengkulu. Saya di UIN Bapak Ibu, saya di UIN kebetulan di bimbingan konseling. S1 saya bimbingan konseling, S2-nya resolusi konflik, kemudian S3-nya PAI multikultural, gitu ya kan. Jadi cukuplah. Kemudian ini konseling, S2-nya resolusi konflik. Pokoknya menangani masalah-masalah. Paling banyak mahasiswa yang bermasalah itu kelarinya ke kita, gitu kan. Termasuk jamaah-jamaah biasanya curhatnya banyak ke saya. Sudah selesai pengajian, Pak ini anak saya, ini suami saya, gitu ya, ini adik saya, ini macam-macam. Rata-rata menerima curhat. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Ternyata ini menghubungkan hubungan kita dengan Allah. Sallallahu. Ya kan, kalau mau nyebut Allah langsung kan ini apa itu terlalu resmi. Tapi kalau sallallahu langsung dapat kita nyebut Allah. Satu. Yang kedua, membangun hubungan dengan malaikat Allah. Kita berangkat dari sini dulu. Kenapa membangun hubungan dengan malaikat Allah? Ini sholawat ini adalah salah satu amalan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu, ya kan, begitu dalam Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat. Siapa yang menyebut Wirahadi Kusuma sallallahu, kata Allah, ya Wirahadi Kusuma, engkau aku sebut terus, aku banggakan di hadapan para malaikatku. Ini ada hambaku namanya Wirahadi Kusuma nih, sering menyebutku. Kira-kira begitu ya kan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya karena belum punya nomor Pak Kepala. Jadi kemarin saya tuh sedaerah dengan Pak Kanwil Kemenak Provinsi. Jadi saya itu riang sekali selama ini punya nomornya, tapi kayaknya karena beliau belum menyimpan nomor saya sehingga diatur nggak bisa hubungi gitu Pak ya. Jadi ketika itu beliau bisa menghubungi saya langsung. Assalamualaikum Dindo, apa kabar? Pas saya cek kok foto Kemenang, pas dicek nama beliau yang memang saya simpan, itu senang bukan main Pak. Karena orang sedaerah dengan kita punya jabatan, kemudian dia menghubungi kita duluan, kira-kira begitu. Itu ada hubungan psikologis yang luar biasa senang. Apalagi kalau ini disebut oleh Allah. Saya gak bayangkan kalau Pak Kepala Badan disebut Pak Presiden Prabowo lagi pidato misalnya. Ini ada kepala perwakilan Bengkulu namanya si A, misalnya begitu khusus, itu otomatis
itu adalah satu kebanggaan tersendiri, apalagi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu saya kira membangun cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah kebanggaan para malaikat Allah. Mari kita perbanyak sholawat ini. Maka ada sholawat wajib berupa sholat kita, ada di luar sholat kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sholawat yang kita bangun ini adalah dalam rangka membangun hubungan kaum muslimin sesama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina. Itu amalan orang-orang soleh. Berarti semua orang soleh, termasuk wali-waliullah, orang-orang yang ini selalu mengamalkan sholawat ini sebagai penyambung. Jadi penyambung antara suami istri. Kemudian ada, mohon maaf Bapak Ibu, ada satu kelompok yang sampai sakralnya sholawat ini penyambung untuk beli tanah. Karena duitnya belum ada, bisa lewat setiap lewat apa itu tanah itu dijual tanah 1 miliar, kan belum cukup tuh dananya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi begitu ya kan. Tiap kali lewat, ya Allah sudah sallallahu alaihi sampai 10 kali. Ya Allah mudah-mudahan itu jadi milik saya, begitu ya kan. Itu banyak sekali yang diijabah oleh Allah karena amalan-amalan orang soleh, begitu kan. Banyak sekali. Salah satunya sebelah rumah kebetulan saya mendirikan PAUD. Jadi kami baru 1 tahun mendirikan daycare. Daycare itu penitipan dan sekarang sudah sekitar 25 anak. Nah di situ awalnya Bapak Ibu tidak pernah terencana itu, tapi kayak gitulah. Ini karena diajarkan oleh para ulama, udah kalau punya niat sholawatin aja, ya kan. Mudah-mudahan nanti kan orang yang punya itu mukmin, karena mukmin terhubunglah ini doa, ya Allah. Dari itu Bapak Ibu biasanya itu mau jual 200 juta gitu ya. Jadi waktu itu mungkin sakitnya atau agak parah, bukan doa saya, bukan gitu ya. Itu kemudian terdesak, kemudian katakan kalau untuk Pak Ustadz boleh 120 saja. Serius, ya kan? Tapi sih nggak ada juga kalau 120 case. Bisa, nanti saya antar ke BTN. Gitu ya. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, ini salah satu maksud saya contoh-contoh yang konkret yang bisa kita lakukan. Ternyata dekat dengan Al-Quran, dekat dengan nilai-nilai Al-Quran itu paling gampang. Kita lebih enjoy, lebih aman. Kemudian yang berikutnya ala Muhammad. Ketika kita sedang menyebut Muhammad, ini Bapak Ibu, ibu-ibu sering menyebut nama suami nggak dalam sholat? Sudah sholat? Nggak pernah kan? Sudah sholat sering? Oh, nggak yakin saya gitu ya. Apalagi bapak-bapaknya ya kan, paling istriku saja gitu ya. Apalagi menyebut nama. Makanya dalam ilmu psikologi dulu, mohon bapak ibu, dulu saya agak aneh. Kami dulu punya tradisi, jadi ketika anak itu tidak pulang oleh orang tua, itu kata guru-guru kita, panggillah di tempat tidurnya, panggillah di tempat makannya, panggillah di tempat berasnya. Kan bingung apa maksudnya? Wira pulang, apa hubungannya kan Pak ya? Hubungannya secara nalar akal, tapi ternyata itu adalah hubungan doa. Hubungan doa secara spiritual, ketika kita sebut nama yang bersangkutan, sebenarnya koneksivitasnya itu yang disebut dengan hubungan jiwa. Bahkan kalau sudah kepada Allah berarti hubungan spiritual. Kalau kita sudah menyebut Muhammad, berarti akan connect kepada Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita diakui, berarti kayaknya Muhammad Wira ini yang umatmu. Iya betul. Betul. Ini adalah wira yang saya banggakan. Kira-kira begitu ya kan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita terus dibanggakan, kemudian semakin viral, semakin populer di hadapan para sahabat Rasulullah termasuk kepada Muhammad, itu adalah mari kita perbanyak ini. Kemudian yang terakhir itu adalah ternyata dengan sholawat ini menghubungkan kita dengan diri kita sendiri. Kenapa? Kata Rasul, sekali kalian bersolawat itu bukan untuk dirimu, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul, bukan untuk malaikat, bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. 1 kali itu minimal Allah balas 10 kebaikan. Itu luar biasa Pak. Ya kalau di kita keuangan itu berapa dibalas Pak? Rewardnya setiap tahun naiknya berapa persen? Enggak sampai 10% ya kan Pak? Ya tahun ini belum ada pidato presiden naik gitu ya kan. Nah maksud saya itu udah jelas sekali. Kalau berhubungannya dengan siapa yang melakukan, minimal itu 10 kali lipat. Misalnya begitu kan. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, tema kita ini agak luas begitu ya. Hidup Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu, Al-Quran itu 30 juz, ada 114 surat, ada 6.600
Ada yang menyebutkan 6.666, tapi sebenarnya kurang dari itu. Kenapa berbeda? Ada yang menyebutkan alif lam mim itu satu ayat. Ada yang alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin satu ayat. Bukan bertambah ayatnya, bukan berkurang, bukan. Cuma memposisikan posisi ayatnya saja. Misalnya Imam Malik itu tidak memposisikan, Imam Hambali tidak memposisikan bismillah itu menjadi ayat surat Al-Fatihah. Tapi basmalah itu adalah ayat Al-Qur'an, tapi bukan dari surat Al-Fatihah misalnya. Nah, tapi untuk mazhab Syafi'i, kemudian apa itu Maliki itu membagian dari surat Al-Fatihah. Seperti itu aja yang berbeda. Selebihnya tidak ada perbedaan. Kemudian dari 600 sekian itu Bapak Ibu, itu diperas lagi, diperas intisarinya. Kalau kita ngambil sari kelapa, nah maka perasannya intinya itu sebenarnya dalam surat Al-Fatihah itu. Diperas, kemudian kita ambil intisarinya, maka muncullah surat Al-Fatihah. Mulai dari basmalah sampai waladhdallin. Nah, Al-Fatihah diperas lagi menjadi ambil intisarinya, maka dia akan muncul Bismillahirrahmanirrahim. Diperas lagi, maka tinggal Bismillah, tinggal nama Allah. Sebenarnya Bismillah itu bukan dengan nama Allah, atas nama Allah. Itu yang lebih tepatnya begitu menurut para mufassir. Kenapa atas nama Allah? Atas nama itu lebih kuat dibanding hanya dengan nama. Coba ini Bung Karno itu kan dengan Soeharto, Soekarno Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Nanti ada yang tanda tangan KTU atas nama kepala, itu lebih kuat dibanding KTU saja, begitu kan? Nah, saya sering karena kajul ketua jurusan atas nama dekan. Lah kenapa nggak langsung ketua jurusan? Nggak kuat. Tanda tangan wira itu tidak begitu laku, gitu ya. Nah, jadi kalau atas nama itu lebih kuat karena memang. Nah makanya atas nama Allah yang kita lakukan itu ternyata intisari dari ajaran Islam itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu Pak, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kalaulah begitu Ar-Rahman Ar-Rahim, ini yang menjadi persoalan kita ini kan susah merubah. Saya tidak tahu berkaitan dengan sebelum masuk ke cara merubah, ternyata dalam Al-Quran itu Allah sebutkan misalnya surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi untuk ibadah, kamu tuh ibadah dulu baru minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ingat Bapak Ibu kalimatnya iyyaka na'budu. Kalimatnya kami, bukan saya. Berarti saran dari Pak Kepala tadi, jamaah itu lebih baik dibanding sendiri. Saya gugat ke pengadilan itu kurang kuat kalau berbeda dengan komunitas. Maka jamaah itu memiliki kekuatan yang luar biasa sampai 27 kali lipat misalnya. Kenapa? Karena memang bunyinya iya karena budu wa iya karena nasta'in. Dan perlu kita pahami juga, nak budu dulu baru nasta'in. Saya nggak tahu kalau di sini dibayar dulu apa kerja dulu Pak? Bayar dulu ya. Itu untuk dasar ya. Kata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kamu nak sholat, kalau idah, kamu haji, idah, mau sedekah, mau puasa, tidak, silakan. Ini sudah aku kasih semua. Itu kondisi dasar. Namanya Ar-Rahman, ya kan? Nah tapi Ar-Rahim belum tentu. Maka kalau sudah punya potensi dasar seperti ini Bapak Ibu, nak budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru minta. Ya maksudnya paling tidak lah puji-puji dulu Pak Kepala, gitu kan Pak, ini sejak kebijakan Bapak ini, tapi kayaknya memang butuh surat tugas Pak. Misalnya begitu ya kan. Lah iyalah, jadi tiba-tiba Pak terserah Bapak nak ngasih apa tidak, pokoknya saya nak berangkat. Oh tidak bisa, begitu ya kan. Enak aja begitu ya. Jadi ada etika. Maka Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa saya nggak bisa datang sendiri ngadap kepimpinan, harus bergerombolan 4? Itu percaya dirinya lebih tinggi Pak dibanding sendiri begitu ya.
Kemudian buat alasan tuh agak banyak juga. Ya, coba menurut kamu gimana gitu ya. Jadi akan lebih kuat. Maka kepada Allah, Allah juga memberikan sinyal kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau perlu yang muda-muda, saya banyak yang jomblo nggak? Nggak ada lagi, habis ya? Nggak ada ya? Oh masih ada? Ya, jadi kalaupun misalnya suatu saat kita bernazar, ya Allah berilah aku suami yang soleh, bisa begitu ya kan? Jadi kalau aku disuruh, kalau engkau berikan tahun ini aku menikah, maka aku akan puasa selama 40 hari. Itu sebenarnya boleh Pak, nazar boleh. Tapi sebenarnya menurut Al-Quran ini, surah Al-Fatihah ini, itu kurang bagus. Puasalah dulu baru minta. Bahasa lain itu maksa Tuhan. Tuhan, kalau kau kasih suami aku ibadah, kalau enggak mau kira-kira begitu ya kan. Kalau engkau kasih aku puasa, kalau enggak ya sudah gitu ya. Sama lah dengan adik-adik ini mau tes tuh, banyak tuh tes kemana-mana kan. Ustaz tolong doakan kami nak tes. Oh iya, jadi apa yang sudah kamu persiapkan? Belajar sudah Ustaz, sedekah belum? Nanti lah Ustaz, kalau lulus. Oh gitu ya kan. Kalau lulus nanti kalian baru sedekah. Sekarang sedekah dulu baru tes. Kalau gitu coba dibalik, diganti, mindsetnya tuh diganti, ibadah dulu baru minta. Itu keren, itu keren. Jadi pedoman hidup kita sama. Bapak ibu-ibu jangan minta duit dulu, layani dulu apa kebutuhannya. Ujung-ujungnya nanti keluar sendiri gitu. Semakin tidak dilayani sebenarnya biasanya semakin gak keluar ya kan. Lah iya, apalagi saya pakai ancaman, awas kalau tidak gitu ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini ayat ini ayat yang biasa kita baca. Cuma pemaknaan dalam kehidupan kadang-kadang belum menjadi kebutuhan hidup kita. Ini lebih banyak ritual Pak, ya kan? Al-Fatihah itu bacaannya bagus, tapi pas pemaknaan dalam kehidupan itu belum. Kenapa? Dia belum membumi, masih di langit. Ayat-ayat Al-Quran itu seolah-olah masih di langit. Apalagi bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kalimatnya itu iyyaka. Iyyaka itu berarti secara hukum isyarah itu dekat sekali Bapak Ibu. Saya dengan Pak Kepala sekarang tidak bisa menyebut iyyaka, iyahu. Kenapa? Jauh. Kapan menjadi iyyaka? Itu dekat sekali. Tidak ada jarak pemisah. Ka bisa berjabat tangan. Anta itu bahasa Arab begitu ya. Anta itu dekat. Ka itu dekat. Tapi kalau jauh menjadi hu, iya. Nah, ini menunjukkan berarti sebenarnya kita lagi ibadah itu harus merasakan bahwa Allah itu betul-betul dekat dengan kita. Pada saat kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stopkan dulu yang lain. Pemeriksaan di situ belum selesai. Bisa ditahan dulu, nggak usah ingat-ingat yang pemeriksaan tadi misalnya kan. Kemudian ini belum selesai, ini proyek ini belum selesai, ini tugas ini belum. Fokuskan betul kita sebagai hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru sampai di situ Pak. Kemudian lanjut, ada satu tempat yang memang dari seluruh bismillah sampai waladhdallin itu satu-satunya doa ada di tempat itu. Ihdinas siratal. Wah, itu luar biasa. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah supaya tetap lurus. Ihdi itu kan hidayah. Hadi, makanya ada nama Wirahadi. Itu artinya hadi, itu artinya hidayah gitu ya. Nah, ya Allah berilah kami hidayah supaya terus istiqomah. Istiqomah itu apa bahasa lainnya itu? Ya terus menerus continue gitu ya. Continue kemudian. Ini sampai jam berapa Pak? Selesai aja lah. Cukup. Sampai selesai enggak? Maksud saya kita sesuaikan saja. Ya kebiasaan di sini. Pak kami cuma 15 menit ya, saya lebih bisa gitu ya. Tapi kami 3 jam ya bisa juga gitu ya kan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira ini sekedar pengantar kajian kita bahwa sebenarnya aktivitas kita selama ini sebenarnya sudah sangat Qurani. Cuma kadang-kadang pemaknaan dalam hidup kita. Jadi termasuk dalam kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, jangan minta dulu tapi berbuat dulu. Itu keren. Berbuatlah dulu baru minta. Termasuk di kantor Pak. Kalau filosofi ini yang kita laksanakan, saya kira keren. Saya nggak tahu kalau di UIN itu
Pak, saya mau SPBD. Ya, tapi talangi dulu lah semua. SPBD ini apa itu? Tiket belilah sendiri, hotel belilah sendiri. Tapi kalau di BPKP enggak. Sudah disiapkan semua, Pak. Sama. Oh, sama gitu. Nah, itu sebenarnya prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Jadi ada yang protes, Pak. Ada yang protes dengan keuangan kita. Ya, saya karena konsep itu kita terjemahkan dengan itu. Oh iya, gaji pokok sudah dong. Iya, sudah. Tukin sudah, iya. Uang makan sudah, iya. Tunjangan dosen sudah. Profesor 3 kali gaji sudah. Terus ini ada perjalanan tugas dinas ke Palembang. Lah pakailah uang itu dulu lah, gitu ya kan. Nanti diganti. Ya ini lain, ini tugas dinas, gitu ya kan. Padahal bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu ya. Ya berbuat dulu. Ini negara sudah memberikan semuanya, dipangkal semua. Belum kerja tapi sudah digaji, itu modal awal. Tapi kalau sudah sama dengan Allah sudah kasih otak kita, Allah sudah kasih fasilitas lain kita tanpa diminta, Pak. Hari ini kalaupun kita nggak sholat, apa hilang mata kita? Enggak juga kan? Apa dengan kita tidak sholat, apa rezeki kita tinggal atau berhenti jadi kepala perwakilan? Enggak juga gitu. Nah, karena ini sudah Allah kasih cuma-cuma, maka Allah nuntut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, aktivitas kita jangan lepas dari 2 unsur. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Itulah berarti mengantarkan kita dengan Al-Quran. Basmalah itu Al-Quran, hamdalah adalah Al-Quran, subhanallah Al-Quran, Allahu Akbar Al-Quran, la ilaha illallah Al-Quran. Apa lagi? Senyum Al-Quran, sedekah Al-Quran, menyayangi istri Al-Quran, menyayangi istri orang. Ya, itu apa itu filosofi lain gitu ya. Jadi itu ternyata ya sudah, itu semuanya Al-Quran. Sudah menjadi bumi, sudah membumi. Kita sudah membumikan Al-Quran. Sudah membumi Al-Quran. Jangan sampai kami kerja ini teratur begini, itu juga sudah Al-Quran semua. Disiplin, hadir, kemudian semuanya itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, ada kata kunci dalam ber-Al-Quran ini, upayakan Bapak Ibu ber-Al-Quran dengan moderat. Kenapa tidak? Kenapa harus moderat? Kenapa harus posisi tengah? Kenapa? Karena ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri serba boleh, LGBT boleh, dikasih jenis boleh, semua boleh, korupsi boleh, ini boleh, maling boleh, kan semua itu. Nah, sebelah sini serba tidak boleh, semuanya nggak boleh. Nengok tidak boleh, ini tidak boleh, menatap tidak boleh, senyum tidak boleh, semuanya menjadi. Ini semua adalah gerakan, baik kiri kanan ataupun kiri, itu ada misi tertentu yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, tugas kita berislam itu adalah wasatiyah. Berislam jangan berlebihan. Jadi ada sahabat Nabi, subuh jam 4:30, sebelum jam 4 sudah sholat tahajud. Kemudian sebelum qobliyah subuh, sudah qobliyah subuh sholat subuh, sudah sholat subuh sholat isyraq, sudah sholat isyraq sholat duha sampai jam 12 siang. Kemudian tertidurlah di masjid. Apa kata Rasulullah? Siapa itu? Tapi bukan orang BPKP, bukan. Pas ditanya, itu siapa? Itu sahabat Rasul, sahabatmu katanya kan. Lah apa kerjanya? Itu dari sholat duha tadi ya Rasulullah. Sekarang udah hampir jam 12 dia tertidur. Bangunkan. Itu adalah ghul, berlebihan. Jangan berlebihan. Sholat aja ada waktu yang diharamkan, kan? Sholat aja ada yang diharamkan. Kapan Pak? Habis sholat asar haram hukum sholat sunnah. Saking solehnya, sudah sholat asar, assalamualaikum. Allah Akbar, ya kan? Pas ditanya kenapa? Ya sholat sunnah sudah asar. Tidak ada. Dan haram hukumnya sholat sunnah sudah asar. Sudah sholat subuh juga begitu. Nah, kenapa? Artinya sesakral sholat sekalipun sampai dijemput ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha pun harus ya biasa-biasa saja. Jangan pula berlebihan. Termasuk dermawan, tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Pelit itu lawannya boros. Ya Pak. Pelit itu lawannya boros, Pak. Tengah-tengahnya adalah dermawan. Maka posisi tengah itu adalah posisi tengah. Saya dermawan. Pelit sebelah kiri atau kan? Yang jarang keluar ke sebelah kiri ya. Jangan maksudnya jangan pelitnya sampai mohon maaf ada teman kita itu dia perokok berat.
tapi setiap kali kemana-mana hanya bawanya korek aja gitu. Ya, gitu. Setiap kali ketemu dengan teman itu selalu Anda bawa rokok nggak? Maksudnya saya bawa koreknya gitu ya. Kemana-mana begitu. Jadi itu menjadi terkenal sehingga modalnya cuma korek api gitu ya kan. Ada lagi yang sebelah kanan itu boros sekali, semuanya dibantarin. Ayo habis. Pas giliran suaminya nanya, mana uang kita mah? Habis di kantor tadi. Itu berkali-kali teman-teman minta saya kasih semuanya. Terus untuk anak-anak dan kita, biarlah kita serahkan kepada Allah dan Rasul. Ya jangan juga maksudnya kan. Bapak Ibu, ini saya kira menjadi keseimbangan kita. Ibadah seimbang, bekerja seimbang. Sampai kepada perut sekalipun Bapak Ibu, ini inti ajaran agama kita. Perut itu harus dibagi menjadi 3 kata Rasulullah. 1 ada zat padat, ada gas, ada cair. Jangan isinya gas semua misalnya kan. Itu menjadi asam lambung. Kemudian jangan padat semua, nasi sampai 5 piring misalnya kan. Tidak ada lagi ruang gas, tidak ada lagi ruang air. Jangan cair juga semua gitu ya. Akhirnya ya betul Pak. Jadi istri dulu itu agak berat sampai 75 sampai hampir 80. Kemudian menggunakan teknik minum air putih. Minumlah sebanyak-banyaknya. Akhirnya 1 bulan memang kering badannya gitu ya. Kemudian mulai kurus, hilang tenaga. Tidak ada betul tenaga. Akhirnya dibawalah ke Dr. Agus Supranto. Dok, kenapa ini? Ini kok lembek semua katanya kan. Ini kayaknya kurang zatnya di dalam itu. Iya dok, dia program diet karena ada program dari temannya itu minum air putih sebanyak-banyaknya. Lah iya nggak boleh katanya. Bapak Ibu, maksud saya itu yang menurut kita air putih itu paling aman pun itu tetap tidak aman kalau isinya adalah air putih toh gitu ya kan. Nah, apalagi yang lain termasuk saya yakin ini pekerja superhero semua. Jadi hampir tidak mengenal waktu bekerjanya. Itu pun harus diatur Bapak Ibu. Saya teringat betul pesan Pak Profesor Jemaah Nur Tokoh Bengkulu yang rektor dan bahkan berkali-kali dia menjabat Ketua DPR Provinsi dan beliau pemimpinan Pondok Pesantren kami Pancasila. Apa kata beliau? Usianya waktu itu hampir 80-an lebih. 75 itu aja masih segar-segar. Sampai dia bilang, usia 75 ini Wira, saya masih bisa gendong Bu Nyai. Gitu ya kan? Saya bisa gendong ibu katanya. Kok bisa ini Bu ya? Bisa. Saya harus olahraga. Bekerja itu harus teratur, tidur harus teratur, makan harus teratur, diatur, nggak boleh bekerja. Maka dari situ Bapak Ibu, saya ini kan golongan darah A. Golongan darah A itu kan agak teratur, agak apa itu? Ini teratur betul, takut nian kalau terlambat dikit, kemudian serius, jangan main-main begitu kan? Ternyata nggak boleh juga yang begitu. Kita harus betul keseimbangan. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang setengah jam ini. Terima kasih. Kalaupun ada yang perlu didiskusikan, boleh sekarang, boleh akan datang gitu ya. Terima kasih. Itu Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.